jika ada orang di pagi hari masih dalam keadaan junub, bagaimana dengan puasanya? Ada dua orang, dua model. Yang pertama adalah jika ada orang di siang hari kemudian mimpi basah, mimpi keluar mani, maka puasanya tetap sah. Sebab keluar mani yang tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Di siang hari dia mimpi basah dan terlihat ada air mani, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Dan dia wajib mandi di saat menjelang waktu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jika ada orang misalnya berhubungan suami istri di malam hari, kemudian belum sempat mandi besar, keburu azan subuh, bagaimana dengan puasanya? Maka jawabannya adalah tetaplah ia terus berpuasa dan puasanya adalah sah. Dan untuk sholat subuh dia wajib mandi. Wanita yang dalam keadaan haid, tiba-tiba menjelang subuh terputuslah darahnya, dan dia menduga kalau darah itu tidak akan kembali lagi, atau sudah ketemu hari kebiasaannya berhenti, maka saat itu pun dia harus berpuasa. Karena apa? Sebelum subuh darah sudah berhenti dan dia sudah menduga kalau darah tidak akan kembali lagi. Maka mandi besar setelah azan subuh adalah sah, tidak merusak puasa. Kemarin sudah dibahas tentang mandi besar, bahkan wajib. Kalau ternyata nanti di dalam mandi besar itu ada kecelakaan misalnya, asalkan mandinya wajar, kemudian ada yang masuk di telinga, maka itu dimaafkan. Asalkan mandinya wajar, mengguyur di atas kepalanya, tanpa harus memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sampai telinganya kemasukan air. Tidak seperti itu. Asalkan normal mandinya, kemudian kecelakaan, maka dimaafkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tutrikuni sholatu, aku menemukan waktu subuh, wa ana junubun, dan aku masih dalam keadaan junub, menggauli istrinya, belum sempat mandi besar, keburu masuk waktu subuh. Afa asumu, apakah aku boleh melanjutkan puasa? Faqala Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban pengalaman yang serupa, wa ana, aku juga pernah, tutrikuni sholatu, masuk waktu sholat subuh, wa ana junubun, dan aku masih dalam keadaan junub, belum sempat mandi besar, fa asumu, kemudian aku berpuasa. Artinya yang pernah terjadi padamu juga terjadi padaku, aku pun berpuasa. Faqala, sahabat Nabi ini berprasangka baik, barangkali ini adalah hukum yang khusus untuk Rasulullah, bukan untuk umatnya. Lasta mithlana ya Rasulullah, tapi engkau bukan seperti kami ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, engkau sudah diampuni oleh Allah dosamu yang lalu dan akan engkau diampuni oleh Allah. Tidak ada salah bagimu. Kalau bahasa diampuni dosa yang lalu dan akan datang, bukan berarti Rasulullah berdosa. Artinya apa? Sudah tidak ada dosa bagimu ya Rasulullah. Artinya kau tidak mungkin salah. Tapi saya kan bukan kamu, bukan Nabi. Maka sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, inilah arju an akuna ahsyakum, betul. Dan aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ahsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi, dan aku berharap aku adalah orang yang paling mengerti tentang apa yang harus aku hindari. Artinya memang aku beda dengan kamu.
Aku tidak akan ada dosa. Aku nabi. Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku paling mengerti tentang ilmu. Memang betul seperti itu. Akan tapi maksudnya Nabi, yang apa yang aku sampaikan kepadamu itu, yang terjadi padaku hukumnya sama dengan yang terjadi padamu. Artinya apa? Iya, memang aku beda denganmu, aku nabi, kau bukan nabi, akan tapi hukum untukku ini juga hukum untukmu. Artinya lanjutkan puasamu. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dan Ummu Salamah, dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu yusbihu, menemukan waktu subuh, junuban, dalam keadaan junub, min jima'in ghairi ikhtilamin, karena hubungan suami istri, bukan karena mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Mimpi keluar mani tidak pernah terjadi pada Nabi, karena mimpi keluar mani adalah permainan syaitan, dan tidak terjadi kepada sebagian para kekasih-kekasih Allah. Biarpun mimpi basah tidak dosa, tapi dijaga Rasulullah daripada mimpi basah. Nabi menemukan waktu subuh dalam keadaan junub karena hubungan suami istri di malam harinya. Belum sempat mandi, kemudian masuk waktu subuh. Kemudian thumma yahtasilu, Nabi mandi biasa, mandi, yasumu, dan berpuasa. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya sah kalau ada orang malam hari berhubungan suami istri belum sempat mandi, keburu masuk waktu subuh, puasanya adalah tetap sah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wazada Muslim bi hadithi Ummi Salamah, Imam Muslim menambahkan dari riwayat Ummu Salamah, wala yaqdi, dan Nabi tidak mengkodok puasa tersebut karena memang puasa itu dianggap sah, nggak perlu dikodok karena itu puasa memang sah. Inilah fikihnya, fikih tentang bagaimana di saat seseorang dalam keadaan punya hadas besar kemudian keburu masuk waktu subuh, lanjutkan puasamu.